Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bunga tunggal dan pajak. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, Ibu memberikan sebanyak 2 nomor soal untuk latihan kalian di rumah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana memecahkan masalah dari yang nomor 1 sampai nomor 2. Mungkin dari beberapa siswa masih ada yang kebingungan cara menyelesaikannya. Kita mulai dari nomor 1. Fitri menabung di bank sebesar 700.000. Jika bank memberikan bunga 9% per tahun, besar uang tabungan Fitri selama 6 bulan adalah. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu yang pertama, menulis dulu apa yang diketahui. Kita tulis apa yang diketahui dari soal. Nah, di sini ada Fitri menabung. Nah, berarti di sana Fitri mempunyai modal. Modalnya berapa? 700.000 rupiah. Ingat ya, 00 itu menyatakan rupiah. Ya. Jika bank memberikan bunga 9% per tahun, berarti bunga per tahun berapa bunganya? 9%. Yang ditanyakannya, besar uang tabungan Fitri selama 6 bulan. Nah, tulis yang ditanyakan. Jadi, jika yang diketahuinya sudah selesai, lanjut yang ditanyakannya apa? Berarti, uang tabungan Fitri selama 6 bulan. Berarti selama 6 bulan ini tabungan Fitri menjadi berapa ya? Nah, di sini barulah kita menjawab atau menyelesaikan ya dari persoalan yang diketahui dan ditanyakan. Nah, diketahui kita punya modal dan bunga per tahun. Yang ditanyakan yaitu uang tabungan Fitri selama 6 bulan. Tentunya selama 6 bulan itu uang Fitri akan bertambah karena dia menerima bunga. Tapi kita tidak tahu nih besarnya bunga yang diterima Fitri ini berapa ya. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan di soal nomor 1 yaitu mencari bunga selama 6 bulan. Nah, apa rumusnya? N per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Ya. Nah, N-nya apa? N-nya ya banyaknya bulan. Berapa? 6. Berarti 6 per 12 dikali persentase bunganya 9%. 9% itu 9 per 100. Dikali modalnya 700.000. Ya. Nah, ingat aturan perkalian dalam pecahan. Yaitu berarti kalau pecahan dikalikan dengan pecahan atas kali atas, bawah dengan bawah. Ya. Berarti di sini ada 6 dikali 9 dikali 700.000. 700.000 ini pecahan ya. Nah, kalau diubah ke pecahan 700.000 itu 700.000 per 1 ya. Per, berarti bawah kali bawah 12 dikali 100. Nah, kita kalikan bagian atas 6 kali 9 kali 700.000. Hasilnya, kita fokus di angka dulu. 6 kali 9 kali 7. Itu hasilnya 378. Tambahin nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru kita buat. Nah, jadi untuk menyebutkan suatu angka yang banyak, nah kita bisa menandakannya dengan titik. Dimulai dari belakang 3 angka 1, 2, 3 titik 1, 2, 3 titik. Nah, ini ada 6 kan, ada 8 angka ya, berarti 37.800.000 rupiah dibagi 12 kali 100, 1.200. Nah, kita selesaikan. Di bawah ada nolnya 2, di atas juga nolnya 5, ternyata lebih banyak, berarti kita coret yang bawah dulu 2. Kalau yang bawah dicoret nolnya 2, yang atas cukup 2 saja ya, jangan semua karena yang bawah kan dicoretnya 2. Berarti 378, nolnya sisa 1, 2, 3. Nah, berarti 378.000 dibagi 12. Nah, kita hitung hasilnya berapa. Ternyata
bunga 6 bulannya sebesar, nah setelah dibagi 378.000 dibagi 12 itu hasilnya 31.500. Ini bunga selama 6 bulan. Sedangkan yang ditanyakan yaitu uang tabungan Fitri selama 6 bulan. Nah, kita cari uang tabungan Fitri selama 6 bulan. Nah, berarti modal ditambah dengan bunganya. Bunga sejak kapan? Sejak 6 bulan itu. Modalnya tadi awalnya berapa? 700.000 ya. Ditambah bunganya 6 bulan. Berapa? 31.500. Berarti sekarang uang Fitri berapa? 700 ditambah 31.500 berarti 731.500 rupiah ya. Nah, seperti itu ya nak. Jadi kalau misalnya ditanyakan uang tabungan Fitri selama 6 bulan, berarti setelah mencari langkah yang pertama yaitu bunga 6 bulan, lanjut kita ke menghitung uang tabungan Fitrinya selama 6 bulan yaitu modal ditambah bunga 6 bulan. Nah, terkecuali di dalam soal itu hanya ditanyakan berapa bunga yang didapatkan oleh Fitri selama 6 bulan. Nah, untuk mencari bunga saja sudah cukup ya, karena di sini yang ditanyakannya uang tabungan, berarti setelah mencari bunganya selama 6 bulan itu berapa ribu, nah kita carilah uang tabungan Fitri selanjutnya, yaitu modal ditambahkan dengan bunga. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pak Doni mendapat gaji sebesar 2.600.000 dengan penghasilan tidak kena pajaknya 600.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh 10%, besar gaji yang diterima Pak Doni adalah seperti soal yang pertama. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Apa yang diketahui di sini? Gaji Pak Doni. Nah, di sini berarti gaji kotor ya. Berapa? 2.600.000 rupiah. Lalu penghasilan tidak kena pajak, berarti gaji tidak kena pajak. Berapa? 600.000 rupiah. Lalu besar pajak penghasilannya, PPh-nya berapa? 10%. Sudah yang diketahuinya? Sudah. Sekarang yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Gaji yang diterima Pak Doni, berarti di sini gaji bersih setelah dipotong pajak. Ya, nah sekarang kita selesaikan soal ini. Nah, lihat yang diketahui, ada gaji kotor atau gaji sebelum dipotong pajak, ada gaji tidak kena pajak, artinya gaji ini tidak dipotong pajak. Sebesar berapa? 600.000. Jadi 600.000 ini tanpa pajak ya. Nah, berarti yang kena pajaknya berapa? Sedangkan total gaji kotornya itu atau gaji yang dipotong pajaknya 2.600.000. Berarti kita cari dulu gaji dipotong pajak. Nah, berarti gaji kotornya 2.600.000 dikurangi gaji yang tidak kena pajaknya 600.000. Berarti berapa gaji yang dipotong pajak? 2 juta rupiah ya. Nah, sekarang sudah dapat nih, berarti gaji yang akan dipotong pajak itu sebesar 2 juta rupiah ya. 600.000 ini bersih, dia disimpan untuk Pak Doni tanpa dipotong pajak. Berarti yang dipotong pajaknya hanya dari 2 juta rupiah ini. Nah, sekarang kita cari besar PPh-nya. Besar PPh atau pajak penghasilan yaitu persentase PPh dikali gaji ya. Nah, berarti besar PPh-nya berapa? 10% dikali gajinya 2 juta rupiah ya. 10% itu berapa? 10/100 dikali 2 juta.
Nah, sekarang kita kalikan. Ini perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti kita lanjut ke sebelah kanan ya. 10 dikali 2 juta dibagi 100. 1 kali 2, 2 nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita beri tanda titik supaya bisa terbaca, yaitu 20 juta dibagi 100. Nah, kita sederhanakan, kita bagi. Nah, di bawah ada 02 coret, di atas coretnya cukup 2. Berarti sisanya 2, nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 200.000 bagi 1. Ya 200.000 ya. Nah, berarti besar PPh-nya atau pajak penghasilan Pak Doni yaitu 200.000. Berarti gaji yang diterimanya berapa? Gaji bersihnya. Nah, untuk gaji bersih berarti gaji kotor dikurangi PPh. Gaji kotornya berapa? 2.600.000 rupiah. Ya. Dikurangi PPh-nya 200.000 rupiah. Berarti berapa yang diterimanya atau gaji bersihnya Pak Doni? 2.400.000 rupiah. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Kalau di soal tidak diketahui gaji tidak kena pajak, berarti langsung saja persentase PPh dikali gaji kotor ya. Karena di sini Ibu tambahkan supaya kalian tidak bingung. Nah, ininya dikali gaji dipotong pajak ya. Karena di soal yang nomor 2 ini ada keterangan gaji tidak dikena pajak, maka kita harus terlebih dahulu mencari gaji dipotong pajak. Kecuali di dalam soal itu gaji tidak kena pajak ini tidak ada, berarti kita langsung saja persentase PPh kali gaji kotor. Ya, seperti itu. Jika ada yang ditanyakan mengenai materi ataupun misalkan soal latihan dari di Google atau dari mana yang kalian dapatkan untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan kalian, menambah ilmu kalian, dan kalian sulit untuk memecahkannya, silahkan boleh tanya ke Ibu. Bisa chat pribadi atau tanya di grup boleh ya. Sekian penjelasan dari Ibu untuk soal latihan bunga tunggal dan pajak. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.